Perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpindahan itu bisa disebabkan karena tempat tinggal atau letak geografis, disebut dengan hijrah makan, atau disebabkan karena perubahan pemikiran, disebut dengan hijrah ideologis, atau disebabkan karena perpindahan untuk meninggalkan kebiasaan, disebut dengan hijrah budaya. Ketika perubahan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut dengan hijrah. Tapi kalau sebaliknya tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, malah jauh dari Allah, itu namanya bukan hijrah, tapi namanya intiqal, perpindahan biasa-biasa saja. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim kalimat hijrah seringkali disebutkan, di antaranya di Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah karena Allah, ingin dekat dengan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kesenangan di bumi di tempat dia berpijak. Bedanya ketenangan dan kesenangan, ketenangan itu lebih menunjuk kepada suasana batiniah, kesenangan itu menunjuk kepada suasana lahiriah. Orang yang tenang sudah pasti senang, tapi orang senang belum tentu jadi tenang. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, ingin berubah supaya dekat dengan Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian di tengah proses hijrah itu diwafatkan oleh Allah, meninggal dunia, maka Allah tetapkan pahalanya, ampunkan segala dosa dan kesalahannya, diberikan surga bagiannya. Kenapa Allah begitu mudah mengampuni dan memberikan surga? Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah itu punya sifat pengampun dan penyayang. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah, menurut Imam Ibnu Zam, dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Jundub bin Tamrah. Beliau ingin hijrah ke kota Madinah. Beliau seorang muhajir, dalam keadaan sakit beliau paksakan ingin hijrah ke kota Madinah, ingin selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Namun di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah, tepatnya di daerah Tanjim, beliau meninggal dunia. Maka asbab meninggalnya ini turunlah ayat An-Nisa ayat 100. Ibnu Abbas meriwayatkan sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang sedang menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Nasuha. Dia pernah membunuh 100 orang. Kemudian dia ingin bertobat, dan di tengah perjalanan menuju tempat bertaubatan, beliau meninggal dunia. Maka dua malaikat berebut. Satu malaikat ajak mengatakan, ini bagianku, karena beliau telah membunuh 100 orang. Malaikat Rahman mengatakan, ini bagian aku, karena dia sudah taubat. Maka Allah turunkan satu malaikat untuk menengahi dua malaikat ini. Kemudian diputuskan, diukur jarak tempuh yang pernah dia kerjakan. Dan akhirnya satu langkah ternyata lebih dekat kepada tempat bertaubatan dibandingkan tempat dia mengerjakan maksiat. Dengan satu langkah, maka Allah turunkan cintanya, diterima taubatnya, dihapus seluruh dosa-dosanya. Hadirin rahimahullah, pelajaran yang berharga dari kisah dan ayat An-Nisa tadi, yang pertama, bahwa tahun baru Hijriah dimulai dari Muharram
dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Artinya ketika kita mau berhijrah, mau bertobat, mau berubah, maka mulailah dengan Muharram, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu istiqomah dan sabar dalam proses hijrah, maka Allah akan berikan derajat Dzulhijjah, yaitu Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya, Allah berikan ketenangan dan kesenangan. Yang kedua, jika setiap manusia pasti punya masa lalu dan pasti punya masa depan. Masa lalu dari Jundub adalah seorang penyembah berhala, kafir dan musyrik. Masa lalu Umar bin Khattab adalah manusia yang kejam dan keji, berkelahi setiap hari, minum khamar 5 kali dalam sehari. Masa lalu daripada seorang nasuha, pernah membunuh 100 orang, pernah berzina dengan banyak wanita, tapi asbab hijrah Allah turunkan cintanya dan diterima taubatnya. Kita barangkali di antara kita tidak pernah ada yang membunuh satu orang pun, tidak ada yang pernah untuk berzina dan minuman keras, tidak ada yang pernah menyembah berhala, musyrik dan kafir kepada Allah. Jika kita mau berhijrah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan berikan hak yang sama dan janji yang sama kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan dulu adalah Tuhan kita sekarang. Tuhan yang mereka sembah dulu adalah Tuhan yang kita sembah sekarang. Artinya Allah dulu juga adalah Allah sekarang. Kalau Allah bisa memberikan hadiah dan janji kepada mereka yang mau berhijrah, maka pasti dan pasti Allah pun akan memberikan yang sama kepada kita semua apabila kita mau berhijrah dan bertaubat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.